Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM A221231131 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul bioteknologi. Pengertian bioteknologi adalah penggunaan organisme, sel, atau komponen-komponennya untuk mengembangkan atau menciptakan produk, teknologi, atau aplikasi yang berguna bagi manusia. Adapun ruang lingkup pada bioteknologi yaitu yang pertama bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan fokus pada penggunaan teknologi biologi untuk menangani masalah lingkungan. Contohnya termasuk pengolahan limbah, bioremediasi, dan produksi energi terbarukan melalui mikroorganisme. Bioteknologi ini berupaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua adalah bioteknologi pertanian, yaitu melibatkan penerapan teknologi biologi dalam sektor pertanian. Ini termaksud penggunaan rekayasa genetika untuk meningkatkan sifat tanaman, pengembangan varietas, tahan hama, produksi tanaman transgenik, dan teknik lainnya untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan efisiensi dalam pertanian. Yang ketiga yaitu bioteknologi kesehatan. Bioteknologi kesehatan mencakup penggunaan teknologi biologi untuk pengembangan obat, vaksin, terapi gen, dan diagnosis medis. Ini juga melibatkan rekayasa genetika untuk mengatasi penyakit genetik, serta penggunaan sel-sel manusia atau mikroorganisme dalam riset dan pengembangan solusi kesehatan. Selanjutnya, teknologi rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetika adalah pendekatan ilmiah untuk mengubah gen organisme dengan isolasi, manipulasi, dan transfer gen ke dalam organisme target melalui vektor. Prinsip dasarnya melibatkan ekspresi gen yang diintegrasikan untuk mencapai perubahan dalam sifat-sifat atau fungsi organisme. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bioteknologi medis. Bioteknologi medis digunakan dalam produksi vaksin dan obat-obatan dengan memanfaatkan rekombinasi genetik pada mikroorganisme atau sel-sel untuk menghasilkan produk medis secara efisien dan terkontrol. Terapi gen mengubah atau memasukkan gen dalam sel manusia, sedangkan pengobatan berbasis sel menggunakan sel hidup untuk mengobati penyakit. Keduanya memanfaatkan bioteknologi untuk pengembangan solusi medis inovatif. Slide selanjutnya adalah bioteknologi lingkungan. Peran bioteknologi dalam mengatasi masalah lingkungan. Bioteknologi memiliki peran penting dalam mengatasi masalah lingkungan. Contohnya, penggunaan mikroorganisme untuk mendekomposisi limbah organik, produksi biogas, atau pembersihan polutan di lingkungan. Teknologi ini dapat membantu dalam pengelolaan limbah dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya yaitu pembersihan limbah dengan menggunakan mikroorganisme. Pembersihan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dalam bioteknologi melibatkan pemanfaatan bakteri atau fungi untuk menguraikan atau mengubah senyawa berbahaya dalam limbah, membantu mengurangi dampak lingkungan secara efektif. Selanjutnya, ethical consideration. Dalam pengembangan dan penerapan bioteknologi, pertimbangan etika sangat penting. Hal ini melibatkan keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan dampaknya terhadap lingkungan, manusia, dan masyarakat. Aspek-aspek seperti privasi, keamanan, keadilan, dan hak asasi manusia harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan penggunaan bioteknologi yang bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya, contoh aplikasi bioteknologi yang sukses atau kontroversial. Pada aplikasi bioteknologi yang sukses, penggunaan insulin rekombinan dalam pengobatan diabetes. Sebelumnya, insulin diperoleh dari pankreas hewan, tetapi dengan bioteknologi, insulin manusia dapat diproduksi secara massal menggunakan mikroorganisme yang dimodifikasi genetik. Pada aplikasi bioteknologi yang kontroversial, melibatkan manipulasi genetik pada manusia. Meskipun terdapat potensi penyembuhan penyakit genetik, penerapan teknologi CRISPR-Cas
pada embrio manusia menimbulkan banyak perdebatan etika dan keamanan. Selanjutnya, tantangan dan peluang di masa depan. Perkembangan terkini dalam bidang bioteknologi pada tahun 2022, beberapa perkembangan signifikan dalam bidang bioteknologi termasuk kemajuan dalam terapi gen, pengembangan vaksin COVID-19, dan terobosan dalam rekayasa genetika tanaman untuk ketahanan terhadap penyakit dan iklim. Riset lanjutan juga terjadi dalam pengembangan teknologi pengeditan gen seperti CRISPR-Cas9 untuk aplikasi medis dan pertanian. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Tantangan dalam industri bioteknologi melibatkan kompleksitas etika pengeditan gen, regulasi yang ketat, dan kekhawatiran terkait privasi data genetik. Selain itu, biaya pengembangan obat atau terapi genetika seringkali sangat tinggi. Sementara itu, peluang melibatkan potensi besar dalam pengobatan penyakit genetik, produksi pangan yang lebih efisien, dan penggunaan mikroorganisme untuk mengatasi masalah lingkungan seperti polusi. Perkembangan teknologi pengeditan gen membuka pintu untuk inovasi yang dapat membentuk masa depan kedokteran dan pertanian. Selanjutnya, kesimpulan pada materi ini, bioteknologi adalah penggunaan teknologi dalam bidang biologi untuk menghasilkan produk atau layanan. Beberapa pokok-pokok penting tentang materi bioteknologi meliputi manipulasi genetika, rekayasa genetika tanaman, produksi insulin melalui mikroorganisme, dan aplikasi dalam pengolahan limbah. Selain itu, bioteknologi juga mencakup bidang seperti terapi gen, cloning, dan pengembangan obat menggunakan teknik biologi molekuler. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.